Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua tahu bahwa banding Dodi Sudrajat di pengadilan tinggi ditolak oleh hakim, dan bahkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memberikan hak asuh dan hak wali kepada Haji Faisal makin dikuatkan dengan ditolaknya banding tersebut. Namun kini rencananya Dodi Sudrajat akan mengajukan kasasi. Kasasi adalah upaya hukum tertinggi setelah gagal di tingkat daerah, tingkat tinggi, dan tingkat nasional. Kasasi adalah tingkat nasional. Ini merupakan akhir dari perjuangan Dodi Sudrajat. Namun bukan itu yang disorot oleh netizen. Yang disorot adalah pengacaranya yang menganjurkan kasasi itu. Ini sepertinya kan akan percuma, dan Dodi akan terus diporoti jika terus melangkah hukum untuk menggugat pengajuan hak asuh dan hak wali Gala Sky. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana komentar netizen? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Kumparan. Dodi Sudrajat ingin ajukan kasasi soal hak wali Gala. Ini kata pengacara Faisal. Kuasa hukum Faisal, Sandi Arifin, tidak masalah apabila pihak ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat ingin mengajukan kasasi usai banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa hak perwalian dan pengasuhan anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa, Gala Sky Ardiansa, kepada Faisal dan istrinya Dewi Zuhriati. Pengacara Haji Faisal yang memang sudah sangat berpengalaman, tidak masalah jika mereka mau meneruskan masalah hukum ini. Oh iya, nggak apa-apa, silakan saja, kata Sandi kepada Kumparan. Sandi mengatakan pihak Dodi berhak untuk mengajukan kasasi apabila tidak merasa puas dengan putusan banding. Itu kan hak mereka ya, itu kan haknya, silahkan, tutur Sandi. Kendati demikian, Sandi mengaku belum bisa mengomentari mengenai putusan banding tersebut. Aku kan baru mendengar informasi, nggak bisa menyampaikan secara pasti karena kan belum membaca. Mohon waktu hari ini mengecek, ucapnya. Rencananya Sandi dan Faisal akan memberikan keterangan terkait putusan banding tersebut pada Sabtu 16 Juli 2022. Kuasa hukum Dodi, Tegar Firmansyah, sebelumnya berencana untuk mengajukan kasasi setelah banding yang diajukan kliennya ditolak. Kalau memang banding kita ditolak, kita akan melakukan langkah hukum selanjutnya, yaitu kasasi, ujar Tegar saat dihubungi awak media Jumat 15 Juli. Tegar mengatakan pengajuan kasasi itu dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan banding dari pengadilan. Setelah kita menerima surat dari Pengadilan Agama, paling lambat 14 hari kita akan melakukan kasasi, kata Tegar. Namun ucapan Tegar ini disorot oleh netizen. Berikut ini komentar netizen. Hana Nabila mengatakan, nggak akan menang meskipun kasasi. Tuhan tidak tidur, mana yang benar-benar tulus dan mengasuh Gala. Klien N pengacara sama-sama stres. Si Farhat kemana? Terpenuhi nggak Dot syarat memperoleh hak asuh? Memiliki tempat tinggal, penghasilan tetap, keluarga yang lengkap, lingkungan yang baik. Suka-suka lo aja dah. Kalah terus Dodi, nggak tahu malu nih orang. Dan inilah komentar dari Swanya Mahata. Sebagai lawyer, sah-sah saja ngasih masukan ke klien biar ada kerjaan terus, dan lawyer tidak akan memikirkan kalah menangnya. Pak Dodi Sudrajat yang penting operasional lancar. Jika mandek bisa saja ditinggal tengah jalan seperti yang lain, langsung mengundurkan diri. Gaunti lawyer lagi, Farhat mana? Yang buat Dodi nggak dipercaya pengadilan karena Dodi keterlaluan membuka aib Vanessa. Gala bukan cucu dan sebagainya. Kok sudah merendahkan sedemikian masih ngakui Gala cucu? Kasih sayang ke cucu nggak harus dapat hak asuh, masih banyak cara lain. Terlebih biaya Gala nggak sedikit kan, kenapa nggak fokus aja ke anak-anaknya sama Puput? Masih juga ngotot ya Pak Dodi, bagaimana mau ketemu sama Gala kalau Pak Dodi juga permasalahkan Gala terus begitu? Saya baca Pak Dodi kok muak ya. Kok masih ngotot aja, lihat putrinya Pak D yang masih membutuhkan dana untuk sehari-hari dan dana pendidikan. Gala sudah ada yang jamin, bahkan satu keluarga yang sudah menghasilkan cuan sendiri-sendiri. Hebat keluarga Pak Haji, semoga sehat selalu dan semakin sukses pekerjaan keluarga Pak Haji. Nafsu benar, lebih baik mikirin Aisyah anak sendiri, cucu sudah besar.
Cucu sudah diurus besan dengan baik, ngapain diusik? Biar Gala bahagia bersama keluarga Pak Haji Faisal. Ibunya Gala anak sambungnya ATM. Lanjut cucunya Haji Faisal mau melanjutkan Vanessa. Mayang itu anak kandungmu, jangan urus cucu orang lain. Kasasi ke alam barzah aja Dot. Mana pengacara si Dodot? Lagi cari masalah lagi biar viral, kan dapat undangan lagi di podcast karena akhir-akhir ini udah sepi cuan, udah hampir habis. Anak sendiri kok gak mau diurus, tahu aja mana tambang uang. Mendingan duitnya buat jajang Mayang Dot. Apalagi yang mau dikasasikan Wai Codot. Nggak malu kah? Nggak pingin hidup tenang kah? Lu udah tua, urus anak lu aja dah. Jangan ketinggian halu, ntar lu stres sendiri. Ntar kantong mata lu tambah besar jadi kantong semar lu. Tahu nggak bedanya Pak Dodi sama Pak Faisal itu apa? Kalau Pak Dodi ini, kalau ada wartawan atau media, ketika dia diundang atau diwawancarai, ada yang nanya aneh-aneh, dia ini gampang kesulut gitu, gampang kena kompornya. Ujung-ujungnya setelah dia kena kompor, dia yang emosi sendiri, dia yang gak suka dengan pertanyaan wartawan, dia bawa-bawa pihak Pak Faisal. Lihat deh Pak Faisal, apa pernah dia menyudutkan salah satu atau misalnya siapapun? Gak ada, dia bijak kalau ngomong gitu loh. Karena dia tahu, dia tuh gak ada pikiran yang negatif, atau misalnya wartawan ngomong apa panas-panasin dia tahu gak perlu harus kesulut atau kekomporin. Jadi ujung-ujungnya kelihatan kan, yang emang kayak sorry nih, jadi kelihatannya tuh memperkeruh keadaan ya Pak Dodi. Kalau Pak Dodi dari awal nggak gampang kesulut sama wartawan yang bertanya, pasti nggak akan kayak gini. Karena wartawan juga emang salah juga sih, wartawan terlalu mengompor-ngompor yang ada, ya itulah mungkin gunanya media atau wartawan, aku juga nggak tahu. Udah gitu ada pihak-pihak luar yang ikut-ikutan gitu, ada yang mau silaturahmi, ada yang mau bongkar atau apa. Udah lebih baik lagi keadaan kayak begini nggak usah terlalu ikut-ikut campur gitu loh pihak-pihak luarnya, biarin pihak Pak Dodi sama Pak Faisal ini tenang dulu hidupnya gitu loh. Karena sekarang udah perkeruh nih, karena satu hal ada lagi dua hal yang lain, ada lagi hal lain, ketemunya Pak Dodi yang gampang kesulut. Gimana mau beres-beres tuh ininya apa namanya, masalahnya yang ada yang nambah aja terus masalah baru. Ya kayak misalnya Fuji-nya komen misalnya di siapa, ya iyalah namanya orang juga batas kesabaran, ada kebatas kesabarannya kali. Kalau lu omongin terus kayak begitu, apa nggak kesel? Dia juga kesel kali. Udah deh, jangan selalu ikut campur ke dalam hubungannya keluarga Pak Faisal sama Pak Dodi. Kita sebatas orang luar ya, kita orang luar ya cukup membahas tentang yang dilontarkan misalnya oleh Pak Dodi atau Pak Faisal, udah gitu loh. Kita komen sebatas itu, nggak usah ikut-ikutan sampai ke dalam. Gimana mau akur, yang ada makin ribut lagi, parah lagi, gitu aja terus. Nggak tahu sampai episode keberapa ini acara.